Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Evdila dengan NIM B100190057. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penyebab Hutan Mangrove di Jambi Kian Rusak. Berdasarkan data dari Dithutbun Provinsi Jambi 2012, lahan mangrove di kawasan pantai timur itu seluas 2,1 juta hektar. 90% diantaranya sudah mengalami tingkat kritis. Guna mengatasi kerusakan ekosistem di wilayah pesisir pantai Kabupaten Tanjab Timur dan Kabupaten Tanjab Barat Provinsi Jambi, perlu dilakukan revitalisasi secara besar-besaran. Hal ini dikatakan Mapanggara, Hukum Pengamat Bidang Lingkungan Hidup dari LCKI, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Jambi. Hutan bakau di Tanjung Jabung Timur yang masuk kawasan cagar alam seluas 3.826 hektar berada di sepanjang pantai mulai dari Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mandahara, hingga Kecamatan Nipah Panjang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi saat ini semakin rusak akibat perambahan dan terjadi abrasi terus-menerus di pantai wilayah timur itu, yang membuat tanaman bakau atau mangrove banyak yang punah akibat adanya perambahan hutan bakau oleh sebagian masyarakat. Sejumlah pohon bakau yang bernilai ekonomi tinggi diantaranya dapat digunakan untuk kayu bangunan, pembuatan chip, kayu bakar, arang, serta sumber bahan obat, walau skalanya kecil. Kerusakan sudah terjadi di Kecamatan Kuala Jambi, di mana hutan bakau semakin tergerus air pasang laut. Luas hutan juga turun drastis akibat okupasi lahan oleh masyarakat. Konversi hutan bakau yang berstatus cagar alam tersebut menjadi tambak, kebun kelapa dan sawah membuat hutan bakau pada beberapa tempat hanya menutupi areal sempit beberapa puluh meter di pinggir pantai. Pada tempat-tempat tersebut, pohon-pohon kelapa rakyat dengan mudah dapat dilihat dari belakang vegetasi bakau. Kabupaten Tanjung Jabung Timur hendak melaksanakan kerjasama dengan investor Jepang pada tahun 2018, namun batal akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Pada tahun 2012, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditanami sekurangnya 27.000 batang mangrove. Sebelumnya, telah membuka proses sosialisasi di 2 kecamatan di Tanjung Jabung Timur, yakni Kecamatan Kuala Jambi dan Mendahara. Untuk itu, diharapkan adanya upaya konkret dari pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintahan Provinsi Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan gerakan menanam mangrove demi kelestarian kawasan pantai. Selain pemerintah, peran masyarakat dalam upaya melestarikan keberadaan mangrove perlu digalakkan, serta masyarakat diharapkan juga bisa menjaga hutan bakau dari penjamahan menjadi areal perkebunan yang justru akan merusak ekosistem dan kelestarian kawasan pesisir. Ketua Bidang Lingkungan Hidup LCKI telah mengadakan pembibitan bakau di Desa Mendahara Ilir dan Desa Alang-Alang sejak tahun 2012. Karena hal ini merupakan salah satu program LCKI Jambi, juga merupakan untuk mendukung program Gubernur Provinsi Jambi yang telah meraih dan menerima trofi penghargaan lingkungan hidup. Penanaman tahun kedua pada bulan November 2013 di Desa Lambur dan Desa Mendahara Ilir mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya dari BPDAS Batanghari Jambi dan Dinas Kehutanan Jambi, serta dari pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan. Sejak April 2013, telah dipersiapkan bibit pohon bakau atau mangrove yang siap tanam kurang lebih 50.000 batang. Untuk itu membutuhkan biaya operasional dan diharapkan dukungan dari BPDAS, Batanghari Jambi, dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Mengingat dalam pelaksanaannya melalui kelompok-kelompok binaan dari LCKI yang berada di wilayah pesisir pantai Kabupaten Tanjab
Timur dan Tanjak Barat agar bisa bersinergi dengan program pihak-pihak yang terkait, dan kami dari pihak LCKI di bidang lingkungan hidup siap mengadakan kerjasama pembibitan pohon mangrove dan penanamannya. Hutan bakau pada umumnya berfungsi melindungi pantai dari abrasi, mencegah intrusi air laut, habitat biota air dan berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan amfibi. Selain itu, prakaraan bakau dapat menahan dan mengendapkan lumpur sehingga dapat memperluas daratan. Keragaman genetik pada jenis-jenis yang menjadi komponen utama bakau perlu landasan hukum yang dijadikan pegangan untuk memayungi pengelolaan dan pelestarian serta konservasi hutan mangrove di Indonesia masih mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. 8. Undang-Undang Nomor 9 tentang perikanan. 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang kepariwisataan. 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967 tentang penyerahan sebagian urusan bidang perkebunan, perikanan, dan kehutanan kepada daerah Swantatara tingkat 1. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang rawa. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat 2. 20. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. 21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung.